Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Zahran Suhardi dari kelas PJKRB dengan NIM 2003015000060. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan atau membahas sedikit materi mengenai daya tahan. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu kita ketahui apa itu daya tahan. Daya tahan atau endurance ialah kemampuan organ tubuh olahragawan untuk menghindari dari kelelahan selama berlangsungnya aktivitas olahraga atau kerja dalam jangka waktu yang cukup lama. Daya tahan atau ketahanan tubuh merupakan kemampuan kerja otot menggunakan durasi waktu tertentu dengan menggunakan sistem energi khususnya. Kemampuan daya tahan aerobik untuk memanfaatkan energi selama latihan atau beraktivitas. Daya tahan dalam dunia olahraga merupakan kemampuan yang dimiliki oleh jaringan otot dalam tubuh selama beraktivitas yang memanfaatkan kemampuan daya tahan untuk mencegah 13 kelelahan selama aktivitas tubuh berlangsung. Kemudian yang pertama daya tahan anaerobik. Kemudian daya tahan anaerobik. Daya tahan anaerobik adalah melakukan sebuah gerak maksimal sampai waktu tertentu dengan gerakan yang maksimal sampai waktu tertentu sehingga paru-paru tidak mampu memasukkan oksigen ke otot tubuh manusia yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, sistem energi anaerobik alaktik. Kemampuan anaerobik alaktik adalah kemampuan tubuh di mana mekanisme menyediakan energi untuk mewujudkan gerak eksplosif yang tidak tergantung pada kebutuhan. Dan gerakannya hanya dapat berlangsung dalam beberapa detik saja, serta hasil pembakaran energinya tidak menghasilkan asam laktat. Kemudian yang ketiga adalah sistem energi anaerobik laktik. Sistem energi anaerobik laktik merupakan sistem energi yang tidak membutuhkan oksigen tapi menghasilkan asam laktat. Menambahkan glikolisis anaerobik akan memecahkan glikogen dalam otot menjadi glukosa untuk memperoleh energi yang akan digunakan untuk meresintesi ATP atau adenisin trifosfat. Kemudian yang selanjutnya adalah indeks kelelahan. Kelelahan adalah sebagian menurunnya kondisi kapasitas kerja yang disebabkan oleh melakukannya aktivitas. Kelelahan otot merupakan suatu keadaan yang terjadi setelah kontraksi otot yang kuat dan lama, di mana otot tidak dapat lagi berkontraksi dalam jangka waktu panjang atau tertentu. Kelelahan terjadi karena adanya penumpukan asam laktat yang ada di otot dan di daerah aliran darah. Akibatnya penumpukan asam laktat salah satunya ialah terjadinya penurunan aktivitas kerja otot, kemungkinan saraf tepi dan sentral sehingga tubuh mudah merasa letih dan lemas. Kelelahan terjadi karena kondisi lingkungan, suhu maupun kelembapan udara dan terjadinya akumulasi asam laktat dalam otot sebagai hasil dari glikosis anaerobik. Berikut ini kita perhatikan berikut ini adalah jenis dan gejala kelelahan. Yang pertama adalah kelelahan otot. Kelelahan otot biasanya terjadi penurunan suatu kinerja otot dalam tubuh yang melalui sebuah aktivitas fisik pada waktu tertentu. Kelelahan otot ditandai dengan rasa nyeri pada bagian kaki, melemasnya otot sehingga mudah tertarik atau kram, dan dapat mengganggu aktivitas fisik. Kelelahan psikologis ini pada 23 saraf pusat atau perifer otot yang sedang bekerja. Kelelahan ini disebabkan dari kinerja yang besar sehingga otot tidak dapat menerima beban terlalu besar
dapat menimbulkan rasa nyeri pada otot. Kemudian yang kedua adalah kelelahan umum. Kelelahan umum adalah kelelahan di mana seseorang mengalami penurunan gairah atau semangat, lesu dalam melakukan aktivitas, dan kurangnya konsentrasi dalam melakukan kegiatan. Kelelahan umum disebabkan oleh keadaan persyaratan sentral atau kondisi psikologis. Kemudian kita masuk pada hakikat metode. Metode latihan pada dasarnya merupakan suatu cara yang digunakan pelatih dalam melaksanakan latihan agar latihan dapat berjalan dengan baik dan bertujuan agar latihan dapat berjalan dengan baik dan tujuan latihan dapat tercapai. Metode latihan adalah suatu cara sistematis dan terencana yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi psikologis, fisiologis, dan keterampilan gerak agar memiliki keterampilan yang lebih baik pada suatu penampilan khusus. Kemudian kita masuk pada hakikat latihan. Hakikat latihan adalah proses yang menuju pada peningkatan kemampuan yang berisikan teori dan praktek yang dilakukan secara sistematis, teratur, terukur, dan secara berulang-ulang dengan melibatkan aspek fisik, psikologis, mental, teknik, dan taktik yang disusun dan dilakukan dengan perencanaan latihan, program latihan, serta kontrol terhadap proses latihan. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip latihan. Yang pertama itu adalah kombinasi latihan dan pola hidup. Kemudian yang kedua, pilih latihan yang efektif dan aman. Kemudian yang ketiga, pembebanan arus overload atau beban lebih dan progres. Yang keempat, prinsip berkebalikan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah prinsip latihan jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen latihan. Komponen latihan di sini terdapat 4, yaitu volume latihan, intensitas latihan, densitas latihan, dan komplektivitas latihan. Menurut Bomba pada 2009, tujuan umum dalam latihan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencapai dan memperluas perkembangan fisik secara menyeluruh dan menjamin perkembangan fisik khusus sebagai suatu kebutuhan yang telah ditentukan dalam aktivitas olahraga. Kemudian tujuan yang kedua, untuk mengenal gerak dalam olahraga yang telah dipilih sehingga dapat meningkatkan performa lebih lanjut. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kemauan melalui latihan yang memadai dengan mengutamakan kedisiplinan, semangat, bersungguh-sungguh, dan mengembangkan kepercayaan diri. Kemudian tujuan yang keempat, mempertahankan kesehatan yang telah dimiliki dan mengatasi kemungkinan terjadinya cedera. Yang kelima, memperkaya pengetahuan secara teori dengan mempertimbangkan faktor psikologis, fisiologis, dan visi dalam latihan. Kemudian yang keenam, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan teknik, taktik, dan mental. Berdasarkan tujuan latihan yang dikemukakan oleh Bomba di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan latihan bersifat menyeluruh pada atlet. Artinya apa? Bahwa latihan menjangkau semua kebutuhan atlet, yakni berkaitan dengan kebutuhan fisik, psikologis, pengembangan kemampuan teknik, dan pemahaman taktik dan kondisi psikis atlet. Kemudian di sini terdapat 3 faktor yang diperlukan, yaitu latihan fisik, latihan taktik, dan latihan teknik. Selanjutnya kita melangkah ke hakikat metode latihan menyerang dan bertahan. Yang pertama, metode latihan menyerang. Metode latihan menyerang adalah merupakan faktor penting dalam mempengaruhi hasil dalam sebuah pertandingan atau permainan dalam olahraga sepak bola. Menurut Irianto pada 2002, ada 3 jenis strategi, yaitu
strategi jangka panjang, strategi cepat, strategi objektif dan subjektif. Metode latihan menyerang merupakan suatu cara untuk memenangkan pertandingan secara sportif yang disesuaikan dengan kemampuan timnya dan lawan yang dihadapi. Metode latihan menyerang adalah suatu siasat atau pola pikir tentang bagaimana menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasai di dalam bermain untuk menyerang lawan secara sportif. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar metode latihan menyerang dalam buku Kurikulum Sepak Bola Indonesia yang ditulis oleh Dan Warwindo pada tahun 2017 sebagai berikut. Yang pertama spread out, yang kedua width, yang kedua penetration, yang ketiga depth, yang keempat mobility. Kemudian metode latihan bertahan adalah sepak bola gaya bertahan dengan memainkan latihan bertahan untuk tidak kebobolan dari lawan, menjaga lawan masuk ke area pertahanan dengan memainkan strategi yang baik. Sistem energi. Kemudian kita melangkah pada sistem energi. Sistem energi pada dasarnya ada dua macam. Sistem metabolisme energi yang dibutuhkan dalam setiap aktivitas gerak manusia, yakni terdiri dari metabolisme. Yang pertama itu sistem energi aerobik, yang kedua adalah sistem energi anaerobik. Kedua sistem tersebut tidak dapat dipisahkan secara mutlak selama aktivitas kerja otot berlangsung. Oleh karena sistem energi merupakan serangkaian proses pemenuhan kebutuhan tenaga yang secara terus-menerus berkesinambungan dan silih berganti. Mungkin itu saja yang saya sempat bacakan, sedikit materi mengenai daya tahan. Sebagai kata penutup, di sini ada pepatah mengatakan, bekerjalah sesuai kemampuanmu, raihlah selama kau bisa, dan jangan pernah ada kata menyerah sebelum berjuang. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiam di tempat. Mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.